Halo semuanya, apa kabar? Kuharap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini waktunya untuk pembacaan divine maskulin ya. Dan tadi aku udah buat yang divine feminine, so cek aja kalau kamu belum lihat ya. Ini untuk kita lihat general readingnya di Oktober. Walaupun kita bacanya sekarang di akhir September, nggak apa-apa. Ya. Energinya bisa udah terbaca ataupun nanti. That's okay. Ya, energi itu bermainnya pasti berbeda-beda di antara kita. Oke, kita lihat untuk divine masculine gimana energinya, ya. Untuk kamu, sorry ya, kipasnya kencang banget. Ya, aku di sana pakai AC atau pakai AC. Di sini juga pakai kipas. Inilah kalau kita tinggal di Kalimantan ya. Terlalu panas. Oke. Kita lihat untuk energinya. Yes, divine masculine. Lihat bareng-bareng ya. Ada The Wheel of Fortune. Wow, in reverse atau memang kartunya ya. Oh, enggak. The Magician. Energinya bakal magical moment banget untuk divine masculine. Dia akan ngerasa jauh lebih aman, nyaman. Dia cenderung lebih tenang bahkan saat dia jauh dari kamu. Jadi bagi kalian yang memang udah lost kontak, aku bisa bilang dia bakal makin jauh, makin lost kontak ya, yang memang dia masih berurusan dengan diri dia. Tapi kalian yang mungkin udah mengarah untuk bersama ya, dia ada di sekitar kamu, cuman dia bakal tetap dalam kesibukannya gitu, maksudnya kerjaan, karirnya dia, tapi dia akan selalu bisa dan mampu untuk menyempatkan waktu dia untuk selalu bicara sama kamu. Dia nggak akan mau untuk membuat kamu ngerasa sendiri. Nah, that's the good thing ya. Karena kalau seseorang udah merasa dia itu berharga dan dia itu penting untuk kamu, tanpa kamu suruh dia akan mencari. Dia akan memberitahu kabarnya dia terhadap kamu. Jadi di sini aku melihat mau dia memang gimana pun saat ini, energinya dia cenderung sangat-sangat ngerasa aman. Dia ngerasakan kelegaan, happy, yang bahagia banget yang nggak pernah dia punya sebenarnya ya, bersama seseorang lain di sini. Dia ngerasa sama kamu, dia ngerasa happy, bahagia, walaupun jauh loh gitu. Dan ini akan mengajarkan kamu banget, sebenarnya dia yang mengajarkan kamu divine feminine untuk mau apapun yang terjadi ya, hati dia walaupun misalnya saat ini nggak bersatu dengan kamu atau memang belum jalannya waktunya, dia akan tetap menuju, hati dia tetap milik kamu. Kasarnya nih, mau dia di samping seseorang, tetap hatinya tertuju sama kamu gitu. Tapi bagi kamu yang masih ada dalam keegoisan harapan, yang menginginkan ego yang aku maksud ini bukan ego yang buruk ya. Ego yang aku maksud adalah kita yang masih merasa harus adanya penyatuan fisik. Ini justru akan membuat dia memilih untuk lebih menjauh. Jadi masa ini di Oktober ini, perhatikan itu, hati-hati. Jika dia makin menjauh dari kamu, itu berarti energi kamu menekan dia lebih lagi. Yang seharusnya enggak punya jarak sejauh ini sama kamu, akhirnya berjarak sekali. Itu sebenarnya karena kamunya sendiri divine feminine ya, sih, Two of Swords. Karena bagi seorang divine masculine, kamu gak bisa meminta dia untuk memilih kamu atau hubungan dia sekarang atau siapapun yang dia punya sekarang. Karena bagi dia ya cinta, hati dia gak bisa milih. Ya memang hati dia memilih kamu, tapi kalau kamu bertanya sama dia misalnya, dia memilih apa, ya dia akan memilih apa yang depan mata dia sendiri, dalam hidup dia sendiri sekarang gitu. Maksudnya yang real depan matanya dia ya. Let's say misalnya dia udah menikah, ya dia, kalau kamu nanya, ya dia akan memilih pernikahannya. Jangan berikan pilihan terhadap dia, karena pilihan
itu nggak ada di dalam spiritualitas, nggak ada dalam perjalanan ini. Perjalanan ini mau nggak mau, kamu harus spiritualitas, udah nggak ada pertanyaan lain. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang dari itu. Kalau ada apapun yang lebih daripada ini, itu adalah keegoisan. Itu adalah harapan yang berlebihan. Gitu. Mau kamu marah, kamu benci sama aku, ya kamu bakal ngeliat sendiri kenyataannya gimana. Berbeda dengan perjalanan soulmate yang gak akan kayak gini. Mau gimana pun soulmate ya, energi ketertarikan secara 3D dan penyatuannya akan sangat-sangat besar, sangat dalam gitu ya, dan dia akan gimana ya, maksudnya cenderung tidak akan seintens ini ya. King of Cups, bener-bener perasaan dia, hati dia tersentuh. Hidup dia adalah hidupnya kamu. Dia ngerasa sekali hidupnya dia itu bagian dari kamu. Ya, dia coba. Bagi kalian yang udah memang menyadari kalau kalian satu jiwa, satu rasa, ya nggak pernah berpisah sama dia, ini nggak akan jadi masalah sama sekali. Ya kamu ngerasa hati kamu satu, itulah kenapa dia nggak akan ngerasa nyaman, aman, walaupun nggak kontak sama kamu, nggak ada ketemu sama, atau bahkan nggak terlihat ada bayangan untuk menyatu secara fisik ya, karena itu tadi dia udah menyadari ya, penyatuan fisik itu 3D ya, tapi satunya jiwa kalian itu ya udah real, udah dari awal. Kamu aja yang terlambat menyadarinya, sama seperti aku juga terlambat dulu menyadarinya. Ya, karena kalau cepat ya aku nggak akan masuk ke tarot dan nggak akan belajar apa-apa sampai saat ini. Tapi yang pastinya yang aku rasakan sekali ya, ini di energi ini, dan juga pengalaman aku ya, saat aku merasa aku sama dia itu nggak pernah jauh, nggak pernah pisah. Pernah berbulan-bulan nggak komunikasi, pernah hampir setahun. Itu bener-bener bukan putus ya, aku sama dia tuh nggak bisa yang bisa dia bilang putus atau pisah. Pokoknya keadaan ini sulit banget dijelasin, karena memang satu, sosial budayanya kan berdua beda ya, dan dia di luar negeri ya, dia punya jalan kerjaan dan situasi kondisi negara dia sedikit berbeda. Nah itu yang berdampak ke kalian berdua sebelumnya. Dan dalam perjalanan yang gak komunikasi itu, aku gak tahu ya, aku gak bisa bilang aku ngerasa, aku bukan lagi dalam kesedihan aku ngerasa dia bakal balik sama aku, tapi biarpun dia menjauh, aku gak pernah ngerasa pisah. Dan dia pun bilang dia gak pernah ngerasa jauh, dan saat perpisahan itu dia benar-benar gak ngerasain, bukan lagi stres, udah marah gitu. Memang ada sedih yang gak bisa menjangkau satu sama lain ya, tapi somehow kayak hati itu bukan bilang ya, tapi kayak udah ada intuisi, ada suara di dalam hati kalian ya, dia gak akan kemana-mana, dia akan stay di situ, dan dia akan kembali, dia akan pulang. Dan aku pun gak ada intensi untuk mencari dia, gak ada ya, sampai dia sendiri yang mencari ya. Dan di situ pun dia ngerasa, dia bilang dia nggak tahu apa yang dia terjadi sama dia, apa yang dia rasakan, dia nggak tahu. Dia ngerasa itu kayak mimpi aja berlalu, ternyata selama itu, dan selama itu nggak bisa, dia sama sekali nggak bisa lupa ya, karena DM-nya aku ini orangnya single minded ya, dia bukan orang yang bisa untuk punya dua dia bisa multitasking atau dia berpikir kedua hal yang berbeda, dia nggak bisa, dia fokusnya satu. Jadi dia ini kalau dia kasarnya dia lagi fokus dengan orang lain itu bakal ketahuan gitu, atau fokus dengan kerjaan lain dia bakal ketahuan. Dia adalah, aku bisa bilang kalau kasarnya nih gitu ya, kalau berbohong ya nggak akan bisa ketahuan gitu. Dia tipe-tipe yang kayak gitu dia, jadi terlihat sekali gitu ya. Dia kalau udah satu fokusnya dia
ke situ terus, nggak akan kemana-mana. Dia nggak bisa yang lompat sana lompat sini. Jadi yang dia bilang adalah aku waktu itu adalah sekali dia tertuju ke aku, ya udah, dia nggak tahu lagi, maksudnya dia nggak tahu harus berpikir atau ngerasa gimana, tapi kayak udah semuanya ngalir aja hidup dia, dan semuanya ya membuat dia tertuju sama aku. Itu kayak udah bagian hidupnya dia, itu bagian hidupnya aku gitu. Jadi di sini aku cerita ini karena ini energinya mengarah kayak gitu, mirip kayak gitu ya. Tapi kalau kamu ketemu dia dan kau bilang soal twin flames, percayalah dia kayak apa itu soulmate aja, dia nggak tahu ya. Yes, dia yang dia tahu hanya dia bukan orang yang pandai berkata gitu. Dia benar-benar kebalikan dari aku ya. Aku tuh orangnya pintar ngomong, dia sama sekali enggak ya. Maksudnya dia pintar kalau kerjaan, kalau apa ya ngomong pintar ya gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin masalah hati gitu, dia bukan orang yang gampang sharing perasaannya dia ya. Tapi kalau aku bisa sangat belak-belakan atau sharing perasaan. Jadi itu yang aku bilang, yang pengen aku share adalah seperti aku bilang tadi, ini bukan tentang penyatuan fisik lagi, tapi kesadaran kalau kalian satu dari awal, ya udah mau bersama atau gimana pun jalannya akan gitu. Dan jika ini termanifestasi pun dalam energi 3D akan terwujud. Tapi sekali lagi aku harus bilang sama kamu yang memang di perjalanan ini resonate, please jangan jadikan itu goal, jangan jadikan itu harapan, dan jangan sekalipun ngerasa kamu dengan dia berpisah. Kalau kamu ngerasa kamu dengan dia pisah, ya udah, perjalanan kamu akan mulai dari awal lagi, dan kamu akan berharap untuk bersama lagi, dan ya kamu akan mengulang siklus yang sama terus-terusan. Okay, so that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.